Manchester United libas rivals kota Manchester City 2-1 dalam laga bertajuk Derby Manchester. Beberapa pemain Manchester United yang dipanggil ke timnas negara masing-masing. Update cedera Matheus Cunha, Mason Mount dan kembalinya Lisandro Martinez di Derby Manchester. Serta interview pertama Senne Lammens yang menarik dan nomor punggung 31 yang dia pilih bersama Manchester United. Manchester United menutup rangkaian awal Premier League dengan kemenangan penting akhir pekan lalu. Namun para pemain asuhan Ruben Amorim itu langsung kembali ke negara masing-masing untuk menyambut agenda internasional. Sebagian besar skuad United dipanggil membela negara masing-masing, baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun turnamen usia muda. Mari kita bahas satu persatu pemain United yang dipanggil ke timnas dalam FIFA Matchday kali ini. Dari Eropa, Matthijs de Ligt masuk skuad Belanda yang sedang dalam penampilan sempurna yakni menang dalam 2 laga, mencetak 10 gol, dan belum kebobolan. Mereka akan menghadapi Polandia dan Lituania untuk menjaga rekor tersebut. Denmark membawa Patrick Dorgu dan Rasmus Højlund yang kini dipinjamkan ke Napoli untuk persiapan melawan Skotlandia dan Yunani. Altay Bayındır bersama Turki siap menantang Georgia dan Spanyol. Sementara Portugal tetap diperkuat Diogo Dalot dan Bruno Fernandes meski suasana emosional pasca meninggalnya Diogo Jota. Namun belakangan Dalot dikembalikan ke United setelah mengalami cedera minor saat menjalani latihan bersama AS Selecao. Benjamin Sesko juga berharap tampil tajam untuk Slovenia yang akan melawan Swedia dan Swiss. Di Afrika, Amad Diallo bersama Pantai Gading memimpin grup F dengan 16 poin dan semakin dekat ke Piala Dunia. Mereka akan bertemu Burundi dan Gabon. Andre Onana dan Bryan Mbeumo siap membela Kamerun yang sedang bersaing ketat dengan Cape Verde di grup D. Pertemuan langsung keduanya bisa jadi penentu. Sementara itu, Nusair Mazraoui belum kembali ke skuad Maroko karena baru pulih dari cedera. Di Amerika Selatan, Uruguay bersama Manuel Ugarte hanya butuh 1 poin dari laga kontra Peru dan Chili untuk lolos. Brasil yang sudah aman tapi tetap ingin menjaga momentum bersama Carlo Ancelotti. Casemiro masuk daftar, sementara Matheus Cunha batal ikut karena cedera saat melawan Burnley. Sementara itu, para pemain muda United juga sibuk. Leny Yoro membela Prancis U21 melawan Luxembourg dan Serbia. Aiden Heaven dipanggil Inggris U20 untuk melawan Italia. Chido Obi berpeluang tampil bersama Denmark U21 kontra Wales. Harry Amas masuk skuad Inggris U19 untuk menghadapi Ukraina, Spanyol, dan Belanda, usai bergabung ke Sheffield Wednesday dengan status pinjaman. Dan James Scanlon tetap jadi andalan Gibraltar senior menghadapi Albania serta Kepulauan Faroe. Jeda internasional kali ini menjadi semakin panas terutama untuk beberapa negara yang sedang serius mengejar tiket putaran final Piala Dunia. Ada pula pemain-pemain yang mengumpulkan pengalaman berharga di level usia muda. Semua pengalaman ini akan jadi modal penting ketika mereka kembali ke Old Trafford. Semakin matang mereka di panggung internasional, semakin kuat pula Manchester United dalam menghadapi kerasnya musim ini. Kabar terbaru datang dari Matheus Cunha, striker anyar Manchester United yang akhirnya memberi sedikit kelegaan bagi para penggemar. Cunha harus ditarik keluar lebih cepat pada menit ke-31 ketika United menang dramatis 3-2 atas Burnley di Old Trafford. Cedera hamstring yang dialaminya sempat memunculkan kekhawatiran besar terutama karena laga itu juga membuat Mason Mount terlihat bermain dalam kondisi tidak fit. Namun Cunha segera memberi isyarat positif. Setelah pertandingan, pemain asal Brasil itu terlihat berjalan normal tanpa banyak kesulitan. Dan pada hari Kamis, melalui akun Instagram pribadinya ia mengirim pesan menenangkan. Ini adalah lingkungan yang luar biasa, bagus untuk berada di sini. Aku akan segera kembali, selalu dengan sukacita dan rasa syukur. Terima kasih atas semua perhatiannya, tulis Cunha. Kalimat itu menjadi kabar gembira bagi fans, apalagi Manchester United sedang memasuki periode krusial. Pelatih Ruben Amorim sendiri sempat mengakui bahwa kehilangan Cunha dan Mount dalam satu laga adalah pukulan besar. Ia bahkan mengatakan, sulit untuk kehilangan Cunha dan Mason Mount, karena Mount bermain 30 menit dengan cedera. Saya khawatir, karena mereka sangat penting bagi kami. Kita akan lihat, kata-kata Amorim jelas mencerminkan betapa pentingnya dua pemain itu dalam sistem permainannya. Cunha sebenarnya sudah dipanggil timnas Brasil untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Chili dan Bolivia, namun terpaksa menarik diri karena cedera tersebut. Dengan derby Manchester melawan City yang sudah menanti pada tanggal 14 September usai jeda internasional, United tentu berharap proses pemulihan sang striker berlangsung cepat. Sementara itu, Mason Mount juga masih harus menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut terkait cederanya. Dan dari lini belakang, ada sedikit kabar positif lain, Lisandro Martinez, yang absen lama karena cedera lutut sejak Februari, kini sudah mulai kembali berlatih. Kehadirannya bisa menjadi tambahan energi yang sangat dibutuhkan skuad Amorim dalam beberapa minggu mendatang.
Bagi para pendukung United, kabar kembalinya para pemain kunci ini adalah hal yang ditunggu-tunggu. Karena untuk menghadapi City, kekuatan penuh jelas akan sangat dibutuhkan. Dan setidaknya, lewat pesan singkatnya, Kunya sudah menyalakan secercah harapan. Gol Chido Obi turut membawa Manchester United U21 meraih kemenangan atas rival sekota Manchester City dalam ajang Premier League 2 di Leigh Sports Village. Hasil ini diharapkan bisa menular ke skuad utama. Menjelang laga derby Manchester sesungguhnya setelah jeda internasional berakhir, tanggal 14 September mendatang. Pertandingan derby Manchester Junior ini berjalan ketat sejak awal. United langsung menunjukkan niat menyerang lewat aksi Sam Mater yang menembus pertahanan City lalu mengirim bola matang ke James Scanlon. Sayangnya tembakannya masih melayang. City merespons cepat dengan permainan agresif. Divine Mukasa sempat menguji kiper Will Murdoch dengan tendangan melengkung, menyusul peluang demi peluang yang sebelumnya mereka coba upayakan. Kapten United Jacob Devaney tampil luar biasa dengan 2 blok krusial dalam hitungan detik yang memastikan gawangnya tetap aman. Namun tekanan City tidak berhenti. Justin Obuafodo nyaris mencetak gol saat berhadapan langsung dengan Murdoch, tapi sang kiper muda United tampil sigap dalam menggagalkan upaya lawan. Momentum berubah ketika tendangan instingtif Jack Fletcher membentur tiang gawang. Tembakan tersebut seolah merubah arah permainan menjadi berpihak pada tuan rumah. Tidak lama setelah kejadian itu, Chido Obi berhasil merebut bola di tepi kotak penalti dan dengan ketenangan luar biasa ia melewati pertahanan City dan menaklukkan kiper Jack Wynn sekaligus membawa United unggul tepat sebelum turun minum. Babak kedua dimulai dengan United berusaha menggandakan keunggulan. Fletcher dan Scanlon mendapatkan peluang emas, tapi Wynn masih sigap di bawah Mister. City tak tinggal diam. Mereka mengandalkan serangan balik cepat melalui Obuafodo dan Mahamadou Sangare. Namun pertahanan solid United, yang dipimpin Devaney, selalu hadir di momen penting. Tensi pertandingan meningkat ketika City akhirnya menyamakan kedudukan. Rikan Heskey melakukan penetrasi berani, melepaskan tendangan keras ke sudut gawang yang tak mampu dijangkau Murdoch. Skor imbang 1-1 membuat laga semakin terbuka. Bahkan City sempat hampir berbalik unggul. Andai saja Murdoch tidak melakukan penyelamatan gemilang atas sundulan Sangare. Tapi justru United yang menunjukkan karakter sejati. Pemain pengganti Sealace tampil memukau, memaksa Win bekerja keras dengan tendangan first time dan tembakan langsung dari tendangan sudut. Usahanya membuahkan hasil di menit-menit akhir ketika Lace menyusuri sisi kanan dan mengirim umpan silang matang. Bola disambut Amir Ibragimov dengan sundulan keras, memastikan kemenangan 2-1 untuk The Reds muda. Kemenangan ini tidak hanya soal 3 poin, tapi juga tentang mentalitas. United U21 memperlihatkan bagaimana ketangguhan, kesabaran, dan keberanian bisa membuat mereka keluar sebagai pemenang di laga penuh tekanan. Dan bagi para penggemar, hasil ini menjadi harapan. Semoga energi positif dari Leigh Sports Village bisa menular ke tim utama saat menghadapi City di panggung derby Manchester yang sesungguhnya. Senne Lammens resmi menjadi bagian dari Manchester United, dan bagi kiper muda asal Belgia ini, kepindahan tersebut adalah wujud dari mimpi yang sudah ia simpan sejak kecil. Ini adalah kepindahan impian saya, ucap Lammens dalam wawancara pertamanya bersama klub. Ketika saya berusia 5 tahun, United sedang berada di puncak kejayaan sepak bola, dan Anda akan selalu ingat betapa besarnya Manchester United. Jadi ketika saya mendengar mereka tertarik, rasanya seperti mimpi masa kecil. Lammens direkrut dari Royal Anwar pada hari terakhir bursa transfer, di tengah minat dari sejumlah klub besar lain. Direktur sepak bola United, Jason Wilcox, bahkan mengonfirmasi bahwa tawaran datang dari banyak pihak, namun sang pemain hanya menginginkan satu tujuan. Ini gila, jadi itu juga alasan utama saya memilih Manchester United. Saya sangat senang kami bisa menyelesaikannya hari ini, kata Lammens penuh antusias. Ia juga bercerita tentang kesan pertamanya saat menginjakkan kaki di Old Trafford. Salah satu bagian terpentingnya adalah stadionnya. Anda bisa merasakannya dan melihat sejarahnya. Ketika sebuah stadion seperti ini, dengan begitu banyak hal besar yang terjadi selama puluhan tahun, Anda hampir bisa merasakannya saat memasukinya. Saya tidak sabar berjalan di lapangan untuk pertama kalinya, memikirkan semua pemain hebat yang pernah bermain di sana, terutama para penjaga gawang. Bagi Lammens, atmosfer klub ini bahkan sudah terasa sejak ia masih di Belgia. Di tim saya di Anwar, ada beberapa pemain yang juga pernah main di Inggris, dan ketika saya berbicara tentang Manchester United, wajah mereka langsung berubah. Aura klub ini sangat besar. Para penggemar juga gila. Saya sudah menerima banyak pesan daring, bahkan orang-orang di Belgia ikut membicarakannya. Ketenangan menjadi salah satu ciri khas Lammens. Musim lalu, ia mencatatkan 173 penyelamatan, lebih banyak daripada kiper lain di 10 liga top Eropa. Baginya, ketenangan itu bukan kebetulan. Saya pikir jika Anda ingin menjadi penjaga gawang yang baik, Anda harus menjadi batu karang di belakang pertahanan. Mereka harus percaya dan mengandalkan Anda di saat-saat sulit. Itu sesuatu yang saya banggakan. Tentu saja,
Saya masih bisa meningkat, tapi itu adalah atribut yang selalu saya coba kembangkan. Ia mengaitkan sifat tenangnya dengan didikan keluarga. Orang tua saya juga sangat tenang dan kalem. Sejak kecil saya berpikir, kiper seperti apa yang ingin saya jadi nanti. Saya rasa atribut terbaik adalah tetap tenang di bawah tekanan, bahkan ketika Anda membuat kesalahan. Anda hanya harus terus maju dan memberikan yang terbaik untuk tim. Ada satu kebiasaan unik yang membantu dirinya menghadapi tekanan, menulis jurnal sebelum dan sesudah pertandingan. Saya hanya menuliskan kata-kata kunci dan sedikit pemikiran saya. Kalau tidak, terlalu banyak hal bisa terlintas di kepala. Dengan menuliskannya, saya bisa tetap fokus pada momen tersebut, tidak bereaksi berlebihan dalam situasi apapun. Menurut Lamens, kebiasaan ini membuatnya selalu siap menghadapi apapun. Mungkin Anda bermain melawan tim yang memberikan banyak tekanan, lalu Anda tahu tidak perlu banyak berpikir saat pertandingan. Secara mental, Anda sudah siap. Jadi ketika pertandingan tiba, Anda tidak akan terkejut. Saya pikir itu penting. Bagi para penggemar United, kata-kata Lamens memberi harapan besar. Ia bukan hanya datang dengan label kiper muda berbakat, tapi juga dengan mimpi yang jelas, berkembang bersama tim dan membantu mengembalikan kejayaan ke Old Trafford. Saya ingin mencapai level di mana United bisa bersaing merebut gelar lagi dan bermain di Liga Champions. Itu salah satu alasan terbesar saya bergabung, tutupnya. Manchester United resmi memperkenalkan rekrutan barunya, Senne Lamens, yang akan mengenakan jersey nomor 31 di Old Trafford. Transfer dari Royal Antwerp ini rampung pada hari Senin, dan kiper muda asal Belgia itu langsung menandatangani kontrak jangka panjang hingga Juni tahun 2030. Sebuah langkah besar bagi pemain berusia 22 tahun tersebut, yang kini siap menapaki panggung terbesar dalam karirnya. Meskipun belum pasti kapan ia akan menjalani debut bersama tim Ruben Amorim, nomor punggungnya sudah diumumkan dan menambah antusiasme para pendukung. Nomor 31 bukanlah nomor sembarangan dalam sejarah Manchester United. Nama-nama besar pernah mengenakannya, dan Nemanja Matic menjadi yang paling ikonik di era modern. Sang gelandang asal Serbia itu memakainya sepanjang karirnya di United, menghadirkan stabilitas di lini tengah. Sebelum itu, Bastian Schweinsteiger juga sempat memakai nomor ini, menghadirkan pengalaman dan wibawa seorang juara dunia ke dalam skuad. Ada pula kisah unik dari Marouane Fellaini, yang mengenakan nomor 31 selama 2 musim sebelum beralih ke nomor 27. Bahkan Darren Fletcher, yang kini menjadi pelatih tim U18 United, pernah mengenakan nomor ini saat pertama kali dipromosikan Sir Alex Ferguson ke tim senior. Jadi, bisa dibilang nomor ini punya rekam jejak yang cukup berwarna di Old Trafford. Bagi posisi penjaga gawang, Lamens tercatat akan menjadi kiper keempat yang pernah menggunakan nomor 31. Sebelumnya ada Jack Butland, yang menggantikan Martin Dubravka pada musim 2022-2023. Meski begitu, Butland sama sekali tak sempat turun di laga resmi bersama tim utama Erik ten Hag. Dubravka sendiri, yang kini berseragam Burnley, hanya mencatat 2 penampilan di Piala Carabao selama masa pinjamannya dari Newcastle United. Jika mundur lebih jauh ke 2 dekade lalu, ada nama Nick Chulkin. Kiper akademi itu mendapatkan momen singkat ketika dimasukkan pada detik-detik akhir melawan Arsenal di Highbury pada tahun 1999. Dengan Mark Bosnich dan Raymond van der Gouw yang saat itu absen karena cedera, Chulkin turun sebagai pengganti dan menorehkan debut kilat yang hingga kini masih tercatat dalam sejarah klub. Sementara itu, Lamens sendiri sebelumnya terbiasa dengan nomor yang cukup berbeda. Saat membela Royal Antwerp maupun klub Brugge, ia memakai nomor 91. Untuk tim nasional Belgia di level usia muda, ia sempat bergantian menggunakan nomor 1 dan 12. Perubahan ke nomor 31 tentu menjadi identitas baru baginya di panggung Old Trafford. Kini, pertanyaan terbesar tentu saja kapan para pendukung bisa melihat Lamens tampil di bawah mistar gawang. Dengan kontrak panjang dan label sebagai salah satu kiper muda potensial Belgia, ekspektasi jelas tinggi. Namun, seperti yang sering terjadi di Manchester United, nomor punggung bukan sekadar angka. Ia membawa cerita, tradisi, dan harapan. Dan untuk Senne Lamens, perjalanan barunya bersama United resmi dimulai dengan nomor 31 di punggungnya. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.